Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Yuliantoro dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami kelompok 7 akan membahas mengenai pembebasan Irian Barat. Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan Papua Barat merupakan wilayah NKRI yang dulunya sempat dalam kekuasaan Belanda. Irian Barat masuk bergabung ke dalam bagian NKRI itu harus melalui perjuangan yang panjang. Nah, perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia ini dalam berbagai upaya ya, seperti diplomasi, politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata. Selanjutnya, upaya pemerintah melalui diplomasi ada dua cara. Yang pertama, konferensi meja bundar pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar di samping menetapkan soal penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat pada saat itu, juga mengatur soal Irian Barat. Namun fakta menunjukkan bahwa KMB tidak bisa menjadi rujukan yang baik bagi penyelesaian soal Irian Barat. Sesuai dengan isi kesepakatan konferensi meja bundar, permasalahan mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda setahun setelahnya. Maka dari itu, setelah RIS berdiri atau pengakuan kedaulatan wilayah Irian tidak termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia. Yang kedua yaitu diplomasi melalui sidang PBB. Segala upaya perundingan yang diusulkan kepada pihak Belanda tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Maka pemerintah Indonesia mengambil langkah membawa permasalahan tersebut ke forum PBB. Hal tersebut diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1953. Namun sayangnya hingga Desember 1957 usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yang positif sebab suara dukungan pada saat sidang umum PBB. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Roza, anggota dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kami tentang pembebasan Irian Barat melalui jalur perekonomian. Ternyata beberapa tahun melalui jalur perdamaian tidak menggoyahkan Belanda untuk melepaskan Irian Barat kembali ke dalam pangkuan NKRI. Di sini pemerintah beserta rakyat melakukan segala upaya untuk membawa kembali Irian Barat ke dalam Indonesia. Terutama aksi yang dilakukan oleh para buruh dan karyawan yang bekerja di perusahaan Belanda pada saat itu. Mereka melakukan aksi mogok kerja. Kemudian tidak hanya itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution juga melakukan penyitaan aset milik perusahaan Belanda, kemudian menyerahkan aset tersebut kepada pemerintahan Indonesia. Disusul oleh pemerintahan Indonesia dengan mengeluarkan peraturan nomor 23 tahun 1958 mengenai hal tersebut. Adapun perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia pada saat itu, contohnya perusahaan Bank Dagang Negara, kemudian perusahaan perkapalan, kemudian perusahaan listrik Philips, dan yang terakhir perusahaan perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Kusnilawati akan menjelaskan tentang perjuangan melalui militer. Perjuangan ini dilakukan dengan dua operasi. Pertama, operasi Trikora, dan yang kedua, operasi Komando Mandala. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang operasi Trikora. Pada operasi Trikora, Belanda menyatakan bahwa wilayah Irian Barat termasuk ke dalam wilayah Belanda dan menjadi bagian dari Nederland. Hal ini membuat pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pihak Belanda pada 17 Agustus 1950 secara sepihak. Kemudian pihak Indonesia juga
membeli suplai senjata dari negara Uni Soviet dan juga mendapat dukungan politik dari beberapa negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman Barat, dan juga Prancis. Untuk mengantisipasi dari serangan dari pihak Indonesia, maka pemerintah Belanda membentuk Dewan Papua dengan pelaksanaan penyelenggaraan penentuan nasib rakyat Irian Barat sendiri dengan melakukan beberapa langkah, yaitu menjadikan Papua negara boneka, mendatangkan kapal induk Karl Dorman yang merupakan kapal perang Belanda untuk berjaga di perairan Irian, dan yang ketiga menambah pasukan demi memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat. Karena konflik bersenjata ini sangat sulit untuk dielakkan lagi, maka pada tanggal 19 Desember 1161 diadakan rapat umum di Yogyakarta yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan merencanakan sebuah Tri Komando Rakyat yang biasa kita sebut dengan Trikora. Isi Trikora diantaranya gagalkan upaya pembentukan negara Papua, mengibar bendera Sang Merah Putih di tanah Irian Barat, bersiap untuk mobilisasi umum demi mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Yang kedua yaitu Operasi Komando Mandala. Untuk menelanjuti Operasi Trikora, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI kemudian membentuk sebuah Komando Mandala pembebasan Irian Barat. Langkah-langkah yang diambil diantaranya merencanakan operasi militer, mempersiapkan operasi militer, melaksanakan operasi militer, dan mengobservasi situasi dan juga kondisi militer di wilayah Irian Barat. Berikut operasi dalam upaya mendukung pembebasan Irian Barat melalui Komando Mandala. Pertama, operasi Banteng Kaimana dan Fakfak. Kedua, operasi Serigala di Teminabuan dan juga di Sorong. Ketiga, operasi Naga di Merauke. Keempat, operasi Jatayu di Sorong, Merauke dan juga Kaimana. Dalam tahap persiapan serta infiltrasi militer tersebut, terjadi sebuah insiden pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962 yang dilakukan oleh pihak Belanda. Saat kapal perang milik angkatan di wilayah Laut Aru diserang secara terus-menerus dan menyebabkan kapal tersebut terbakar dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno. Gerakan tersebut pun tetap dilancarkan sehingga pasukan Indonesia berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Irian Barat. Baiklah, saya Roger Franz Sinaga akan membahas bagian akhir tentang penyelesaian konflik antara Irian Barat dan Indonesia, atau bisa kita artikan sebagai upaya penyelesaian konflik dari berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Diantaranya adalah diplomasi, jalur ekonomi, jalur militer, dan operasi komando. Tentunya akan membuahkan hasil bagi bangsa Indonesia tersendiri, yang akan kita bahas secara mendalam di pembahasan kali ini. Nah, yang diawali dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda, tentunya memberikan dampak yang positif bagi bangsa Indonesia dan dampak yang negatif bagi bangsa Belanda. Sehingga di situ bangsa Belanda kewalahan dalam melakukan perlawanan terhadap desakan bangsa Indonesia. Dan dari desakan-desakan tersebut, dari upaya-upaya yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap pembebasan Irian Barat, tidak luput juga dari perhatian dunia internasional. Tentunya dari antara negara-negara di luar yang mendukung Indonesia dalam pembebasan Irian Barat untuk kembali ke tangan Indonesia. Dan dari hal tersebut, pemerintah dunia atau pandangan dunia internasional tadi mendesak pihak Belanda untuk menyetujui perundingan antara kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Belanda. Dan akhirnya dari desakan-desakan tersebut, pihak Belanda menyetujui hasil perundingan tersebut pada awalnya. Dan pada akhirnya
Dewan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutus Ellsworth Bunker, diplomat asal Amerika Serikat, untuk menjadi mediator dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dari hasil perundingan tersebut ada dua, yaitu Irian Barat akan diserahkan pada pemerintahan Indonesia melalui Dewan Perwakilan Bangsa-Bangsa. Namun Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mendirikan suatu organisasi yang bernama UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. Nah, itu adalah sebagai pemerintahan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan Irian Barat. Nah, poin yang kedua dari hasil perundingan itu adalah memberi kebebasan untuk rakyat Irian Barat dalam menentukan pendapat mengenai kedudukannya di Indonesia atau di Belanda sendiri. Nah, itu adalah dua hasil perundingan yang dikeluarkan tadi, yang tentunya memberatkan pihak Belanda untuk menyerahkan Indonesia. Dan itu adalah hasil yang pertama yang diperoleh Indonesia sebagai keuntungan, poin yang pertama. Dan akhirnya pokok usulan tersebut dikenal dengan rencana Bunker. Itu poin yang pertama, rencana Bunker. Dan pada tanggal 15 Agustus 1962 dicapai kesepakatan antara dua belah pihak, kesepakatan resmi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda yang diadakan di kota New York, Amerika Serikat. Dan di sana disepakati oleh kedua menteri luar negeri dari Indonesia ataupun dari Belanda sendiri. Menteri Indonesia di sana perwakilannya adalah Subandiro, dan menteri luar negeri dari Belanda sendiri adalah Van Rosen. Nah, dari hasil kesepakatan tersebut yang kita kenal dengan Perjanjian New York. Nah, itu adalah pokok perjanjiannya yang sangat menguntungkan Indonesia. Di situ ada 5 poin. Di antaranya adalah Irian Barat harus diserahkan kepada UNTEA oleh Belanda kepada UNTEA paling lambat pada 1 Oktober 1962. Jadi pihak Belanda mau tidak mau harus menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar dikendalikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau Belanda tidak mau, maka akan didesak dan dilakukan peperangan dari dukungan setiap negara luar kepada Belanda sendiri untuk mengusir Belanda dari kawasan Irian Barat. Nah, yang kedua, Tentara Nasional Indonesia yang ada di Belanda tersebut, yang telah melakukan peperangan terhadap Belanda, melakukan pengusiran terhadap Belanda, diperbolehkan tetap di kawasan Irian Barat. Namun dengan pengawasan dari UNTEA tadi, organisasi yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, pasukan militer Belanda harus ditarik mundur atau dipulangkan ke Belanda dengan jadwal yang ditentukan pada poin yang pertama tadi, yaitu pada sebelum 1 Oktober 1962. Jadi semua tentara dari Belanda harus dipulangkan ke sana. Tidak boleh ada lagi yang di kawasan Irian Barat. Nah, itu adalah poin yang ketiga. Poin yang keempat yaitu bendera merah putih dikibarkan di Irian Barat yang berdampingan dengan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 31 Desember 1962. Itu adalah poin yang keempat. Tentunya dari keempat poin itu sangat menguntungkan bangsa Indonesia. Pada poin yang kelima, yaitu pemerintah Irian Barat yang berada di tangan UNTEA tadi akan diserahkan kepada pemerintahan Indonesia paling lambat 1 Mei 1963. Akhirnya poin kelima ini memberikan kelegaan bagi bangsa Indonesia sendiri, dan itu adalah upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dari pembahasan yang saya bahas di belakang. Dan yang akan saya bahas saat ini adalah hasil dari penyelesaian perjuangan pembebasan kawasan Irian Barat kembali kepada Indonesia.
yaitu setelah disepakatinya tadi perjanjian New York tadi yang terdapat 5 poin yang akhirnya Irian Barat diserahkan ke tangan Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Mei 1963 yang akan diserahkan dari UNTEA ke pemerintahan Indonesia. Nah, datang surat resmi dari pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang setelah disepakati pada tanggal 19 bulan Agustus 1962 untuk penghentian adu tembak antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Tentara Nasional Belanda. Itu adalah surat resmi. Apabila surat resmi itu tidak datang, maka tembak menembak akan tetap terjadi. Namun ketika surat resmi itu datang, itu adalah perintah yang paling tinggi bagi tentara untuk menghentikan peperangan pada saat itu. Dan secara resmi pada tanggal 1 Oktober 1962, Belanda melakukan serah terima pemerintahan Belanda yang ada di Irian Barat dikembalikan ke Indonesia. Kepada UNTEA terlebih dahulu, kepada UNTEA. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia dengan syarat Indonesia harus mengeluarkan perpera penentuan pendapat rakyat, perpera. Nah, dari hal tersebut Indonesia langsung mengeluarkan perpera tersebut, penentuan pendapat rakyat, dan akhirnya rakyat atau masyarakat Irian Barat sendiri memilih untuk kembali ke Indonesia. Dan setelah disetujui dan hasilnya didapat, akhirnya masyarakat Irian Barat ingin tetap bergabung pada negara Republik Indonesia, dan akhirnya pun Irian Barat kembali kepada Indonesia. Itu adalah pembahasan dari upaya penyelesaian dan hasil penyelesaian kembalinya Irian Barat ke tangan Indonesia. Sekian dari saya, Roger Fransinaga. Saya ucapkan terima kasih.